Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berada di rumah, sehat walafiat, mudah-mudahan sehat walafiat sehingga dapat mengikuti pelajaran yang Bapak sampaikan pada hari ini meskipun terlambat, tapi tidak akan mengurangi tentang pelajaran kita hari ini. Anak-anak yang Bapak sayangi, pada pertemuan yang lalu sudah Bapak sampaikan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup yang Bapak sampaikan pada minggu yang lalu, yaitu yang nomor 6, ciri makhluk hidup berkembang biak. Berkembang biak ada yang cara melahirkan, dan ada cara bertelur, dan ada caranya dengan tunas atau spora. Ya. Nah, ini kalau berkembang biak dengan cara melahirkan, manusia, hewan, yaitu berupa sapi, kambing, kerbau, dan lain-lainnya. Kalau yang bertelur, ada ayam, ada bebek, ada burung, dan lain-lain. Kalau tumbuhan berkembang biaknya dengan tunas. Nah, pada pertemuan yang lalu sudah Bapak sampaikan ada pohon bambu, ada kelakai. Nah, itu ya. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang menyesuaikan diri dengan lingkungan. Untuk mempertahankan hidup di lingkungannya, setiap makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat makhluk hidup dapat melakukan aktivitas berupa kegiatan itu yang disebut dengan habitat. Jika makhluk hidup tidak bisa menyesuaikan dirinya, maka dia berada di lingkungan itu akan menjadi sasaran oleh makhluk-makhluk lain atau binatang lain sehingga bisa menyebabkan mati atau dia harus berpindah tempat yang baru. Nah, ini contohnya kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang disebut dengan adaptasi. Contohnya adalah binatang bonglon. Wah, ini bonglon. Bonglon ini ketika dia berada di pohon kayu yang berwarna coklat, maka tubuhnya pun berbentuk coklat. Kalau dia berada di pohon kayu yang berwarna hijau, daunnya hijau, maka tubuhnya pun berbentuk hijau. Cicak bagaimana melindungi dirinya? Dia menyesuaikan dirinya, dia menggunakan kakinya yang 4 ini untuk berpegang. Dan ketika ada binatang lain yang mengganggu, maka yang lepas adalah buntutnya dulu untuk menyelamatkan dirinya. Berikutnya adalah unta. Unta ini hidupnya di daerah gurun atau pasir yang tandus, yang panas, yang berada di Arab Saudi. Itu banyak unta. Kalajengking ini bisa terjadi. Kalian melihat mungkin ini apa? Bagaimana dia melindungi dirinya atau menyelesaikan dirinya? Dia menjaga melindungi dirinya dengan berupa gigitannya ini mengandung racun. Ini sangat berbahaya, bisa mematikan orang lain. Ini kelabang. Kelabang ini sama dengan kalajengking. Kalau dia menggigit, nah ini tangan kita bisa bengkak atau kaki kita bisa bengkak. Kalau di tempat kita namanya lipan. Cumi-cumi. Nah, cumi-cumi bagaimana dia melindungi tubuhnya? Cumi-cumi kalau melindungi tubuhnya, dia akan mengeluarkan cintah atau bahasa kita cintah yang berwarna hitam sehingga menyelimuti air itu sehingga orang tidak bisa lagi mengejar dia. Nah, itu dia mau menyelamatkan dirinya dari serangan musuhnya. Siput, bagaimana kalau siput? Siput itu yang memiliki pelindung tubuhnya berupa cangkang. Nah, berupa cangkangnya, hewan jenis ini melindungi dari musuh dengan cara memasukkan tubuhnya ke dalam cangkangnya sehingga orang tidak lagi bisa mengganggunya. Siput sama dengan kura-kura. Dia akan melindung ketika diserang, dia akan masuk ke dalam cangkangnya itu. Ikan paus dia akan melindungi tubuhnya. Bagaimana? Menyesuaikan dirinya. Dia bernapas dengan paru-paru. Kita lanjut ya. Di samping hewan ada juga tumbuhan yang menyesuaikan diri dengan lingkungan. Ini teratai.
Teratai ini di mana tumbuhnya? Di daerah rawa-rawa. Dia tidak bisa tumbuh di daerah dataran tinggi atau kering. Ini juga sama, ecing gondok sama dengan teratai ini. Dia berada di rawa-rawa. Nah, kemudian ada ini kaktus ini melindungi tubuhnya. Dia ada duri-durinya ini untuk menjaga dari serangan-serangan makhluk lainnya. Pohon jati, bagaimana dia menyesuaikan dirinya? Ketika musim kemarau, daun-daunnya gugur, memberikan kesempatan kepada yang lain untuk memerlukan air. Kalau daunnya banyak, sehingga menyerap air. Lanjut ya. Nah, yang kedelapan, memerlukan suhu tertentu. Tubuh manusia akan berkeringat jika kita berada pada suhu yang terlalu tinggi. Sebaliknya, tubuh kita akan menggigil jika kita berada pada suhu yang dingin. Yang panas, misalnya kita berada di kota ini, pada malam hari panas, kita memerlukan kipas angin. Ada yang AC. Tapi kalau orang di kampung, orang-orang di desa, orang-orang yang dekat dengan pegunungan, dia tidak memerlukan kipas angin, tidak memerlukan AC. Tetapi pada malam hari dingin sekali suhunya karena dekat pegunungan. Ini orang kedinginan begini, berselimut dia ya. Lanjut. Nah, ini orang di kota. Kota karena pohon kayu kurang sehingga terik matahari yang panas, dia berlindung dengan topi yang lebar ini. Ada juga yang menggunakan payung menghindari panas. Lanjut ya. Nah, yang terakhir, mengeluarkan zat sisa. Zat sisa dari proses produksi harus dikeluarkan. Jika tidak dikeluarkan, zat sisa akan menjadi racun yang membahayakan kesehatan. Zat sisa berupa gas. Gas apa? Ketika kita buang angin. Wah, bahasa apa namanya? Kentot. Nah, kemudian ada cairan. Cairan apa? Ketika buang air kecil. Zat padat apa? Ketika kita buang air besar. Alat pengeluaran pada hewan atau manusia. Hewan dan manusia ini ada yang bernapasnya dengan paru sudah Bapak sampaikan. Nah, dia akan mengeluarkan karbohidrat. Kalau kita menghirup itu namanya oksigen atau CO1 ya. Kalau O1 ya. Kalau bukan O1 O2 ya. Nah, itu oksigen. Kalau dia mengeluarkan, maka dia akan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2. Nah, ginjal apa? Ginjal ini kalau dia mengeluarkan urin ini ada air kencing kita. Kalau air kencing kita tidak keluar, itu bisa menyebabkan penyakit ginjal. Nah, kulit kita mengeluarkan keringat. Kita ketika panas, keringat kita akan keluar. Cukup dulu ya anak-anak yang Bapak sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dimengerti bahwa ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah bernapas, kedua bergerak, dan lain sebagainya. Nanti dihafali, nanti kita ada ulangan hariannya. Demikian dibaca di rumah. Jangan lupa, keluar rumah pakai masker. Masuk ke rumah, cuci tangannya untuk menghindari penyakit yang namanya penyakit COVID-19 atau corona. Jaga kesehatan, kurangi kegiatan-kegiatan di luar. Rajin-rajin belajar, minta bantu dengan orang tua karena Bapak tidak bisa berhadapan secara langsung, melainkan melalui media ini. Demikian ya anak-anak yang dapat Bapak sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di hari berikutnya. Jangan lupa pesan Bapak, belajar lagi di rumah supaya tidak ketinggalan. Rajin pangkal pandai, malas ketinggalan.